Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini. Tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini adalah bagaimana cara melakukan penilaian perkembangan harian untuk anak usia dini. Sebagai calon guru, tentunya Anda pasti mengetahui problematika yang sering dialami oleh guru. Salah satunya adalah bagaimana cara melakukan penilaian harian yang sesuai dengan kurikulum 2013. Seperti yang kita ketahui, terdapat 3 teknik penilaian harian yang dilakukan guru setiap hari kepada seluruh anak setiap harinya. Waktu untuk melakukan penilaian hari ini dapat dilakukan dari mulai saat datang ke sekolah, pada saat pembelajaran, hingga anak-anak pulang ke sekolah. Materi akan dijelaskan pada pertemuan kali ini, antara lain yang pertama adalah penggunaan penilaian dengan daftar checklist, penggunaan penilaian dengan catatan anekdot, dan penggunaan penilaian berdasarkan hasil karya anak. Setelah semua proses penilaian dilakukan, guru melakukan pengolahan data hasil harian anak tersebut. Sebelum memahami materi ini, Anda dipastikan sudah memahami materi perencanaan pembelajaran anak usia dini. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil perencanaan yang sudah disusun oleh guru. Sekarang tahapan pembelajaran, sebelum mengimplementasikan 3 teknik penilaian anak usia dini, tentunya guru perlu membuat format pedoman perancangan penilaian pembelajaran yang sudah dibuat oleh sebelumnya, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Guru sebaiknya sudah menyiapkan pedoman penilaian checklist, pedoman penilaian catatan anekdot, dan pedoman penilaian hasil karya. Skala yang digunakan dalam penilaian hari ini ada 4 skala, yaitu pertama adalah BB, belum berkembang, MB, mulai berkembang, BSH, berkembang sesuai harapan, dan WSB, berkembang sangat baik. Penilaian pertama adalah penilaian checklist. Penilaian checklist adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menandai ketercapaian indikator dengan menggunakan skala tertentu. Skala yang tadi ya, penilaian checklist ini mengacu pada indikator pencapaian perkembangan yang sudah disusun dalam RPPH. Penilaian checklist RPPH ini sudah berisi penilaian 6 aspek pengembangan pada anak. Lalu setelah itu ada KD dan indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak yang penting bagi guru terkait pertumbuhan dan perkembangan anak. Catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh fakta sesuai dengan situasi yang terjadi, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Catatan anekdot ini dapat mengetahui perkembangan anak sesuai dengan indikator yang tercantum dalam RPPH maupun indikator yang tidak tercantum di dalam RPPH. Hal pokok yang harus ada dalam catatan anekdot ini adalah pertama, nama anak, tanggal dan waktu kejadian, perilaku dan ucapan yang terjadi, dan catatan anekdot lebih baik jika disertakan dengan foto pada saat kejadian. Dan yang terakhir ketiga adalah penilaian hasil karya. Penilaian hasil karya adalah penilaian berdasarkan seluruh hasil karya nyata anak. Hasil karya dapat berupa gambar, tulisan, karya seni, bangunan, dan lain-lain. Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penilaian hasil karya adalah pertama, nama anak, tanggal dan waktu deskripsi hasil karya anak, lalu analisis hasil karya anak yang dikaitkan dengan KD dan indikator. Yang terakhir adalah pembuatan portofolio. Portofolio adalah kumpulan informasi hasil penilaian anak, baik berupa checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Semua data penilaian yang dikumpulkan dalam satu berkas dan ditata dengan rapi. Portofolio ini disusun berdasarkan tanggal setiap kejadian peristiwa. Portofolio ini juga merupakan rekapitulasi hasil seluruh penilaian yang menghasilkan penilaian akhir bagi anak usia dini. Nah, setelah guru membuat hasil penilaian harian, guru juga dapat membuat rekapitulasi penilaian mingguan, bulanan, dan di akhir oleh semesteran. Nah, itu semua sudah dijelaskan. Jadi kesimpulannya adalah penilaian yang efektif adalah penilaian yang berlangsung terus-menerus dan dilakukan secara komprehensif. Hal ini sesuai dengan perkembangan anak yang bersifat dinamis dan terus mengalami proses dari hasil penilaian menjadi rujukan dalam melakukan perencanaan pembelajaran selanjutnya. Dengan demikian, pembelajaran menjadi suatu siklus antara penilaian, perencanaan, dan pelaksanaan yang berlangsung terus-menerus. Demikian yang dapat dibahas pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada topik perkuliahan lain. Terima kasih telah mengikuti sajian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.